Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirgresela Tamara dengan NIM D1C122046, kelas R002. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yanisa STP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah bioenergi. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan soal ujian bioenergi. Yang pertama, satu, jelaskan mengapa perlu dicari alternatif pengganti bahan bakar fosil. Alternatif pengganti bahan bakar fosil perlu dicari dan dikembangkan karena beberapa alasan mendasar yang berkaitan dengan berkelanjutan lingkungan, keamanan energi, dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, ada masalah lingkungan. Artinya, penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas, dan batu bara berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim dan polusi udara. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang memperburuk pemanasan global dan menyebabkan kerusakan lingkungan lainnya. Selain itu, pencemaran yang dihasilkan dapat mengancam kesehatan manusia dan ekosistem. Yang kedua, ada keterbatasan sumber daya. Artinya, bahan bakar fosil adalah sumber daya yang tidak terbarukan. Dengan meningkatnya permintaan energi global, cadangan bahan bakar fosil semakin menipis, menciptakan ketergantungan yang berisiko terhadap fluktuasi harga dan pasokan. Oleh karena itu, mencari alternatif terbarukan menjadi krusial untuk mematikan ketersediaan energi di masa depan. Selanjutnya, ketiga itu ada ketergantungan energi. Artinya, ketergantungan pada impor bahan bakar fosil membuat negara rentan terhadap ketidakstabilan pasokan dan konflik geopolitik. Diversifikasi sumber energi melalui pengembangan energi terbarukan dapat meningkatkan keamanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya asing. Yang keempat, ada peluang ekonomi. Artinya, transisi ke energi terbarukan membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi baru, investasi dalam teknologi hijau, dan menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi. Energi terbarukan ini seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi semakin kompetitif dalam hal biaya dan efisiensi dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Dengan demikian, pergeseran ini tidak hanya membantu lingkungan tetapi juga memajukan ekonomi berkelanjutan. Yang kedua itu ada soal mengenai kelompok jenis bahan apa yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasil bioenergi. Buat contoh masing-masing dan jenis produk bioenergi apa yang dapat dihasilkan dari setiap kelompok jenis bahan tersebut. Jawabannya adalah kelompok jenis bahan yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasil bioenergi adalah pertama, tanaman, di mana tanaman ini berupa jagung, tebu, gandum, singkong, ubi, buah-buahan, dan limbah sayuran, sehingga menghasilkan produk bioenergi berupa bioetanol. Yang kedua ada minyak tanaman, di mana contohnya ada minyak kedelai, minyak rapeseed, minyak buah jara, minyak bunga matahari, ataupun minyak biji buah bintaro, di mana produk bioenergi yang dihasilkan adalah biodiesel. Yang ketiga ada limbah organik. Limbah organik ini contohnya berupa kayu, jerami, sampah tumbuhan, kotoran hewan, dan tinja. Nah, produk bioenergi tersebut ada biomasa dan biogas. Selanjutnya, pertanyaan ketiga berupa apa yang dimaksud dengan pure plant oil atau PPO? Pure plant oil atau PPO adalah minyak nabati bio-oil yang telah melalui proses pemurnian dapat dipergunakan sebagai bahan bakar nabati, dan PPO dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif baik pengguna secara langsung ke mesin atau melalui proses reaksi kimia. Penggunaan PPO secara langsung ke mesin umumnya digunakan untuk mesin-mesin diesel otomotif, putaran rendah dan menengah seperti genset dan traktor.
Penggunaan PPO 100% juga mulai diteliti pada kompor minyak bertekanan yang beberapa bagiannya telah dimodifikasi terlebih dahulu. Selain itu, penggunaan langsung ke mesin, PPO dapat melalui suatu proses kimia terlebih dahulu sebelum diaplikasikan ke mesin, yaitu melalui reaksi transesterifikasi. PPO yang sudah banyak dicoba digunakan oleh masyarakat adalah dari kelapa sawit, kelapa, dan jarak pagar. Penggunaan bahan bakar berbasis tanaman ini juga akan menyebabkan berkurangnya emisi karbon monoksida dan partikel padat ke udara. Bahan bakar yang berasal dari tanaman hijau yang dikenal sebagai biofuel pada hakikatnya adalah energi kimia yang disimpan dalam tanaman dalam bentuk minyak, karbohidrat, protein, dan sebagainya. Keunggulan dari bahan bakar nabati selain dapat diproduksi kembali juga pembakarannya relatif bersih dan ramah lingkungan. Yang keempat ada soal mengenai jelaskan alasan kenapa minyak atau lemak perlu dikonversi terlebih dahulu menjadi biodiesel atau misalnya melalui proses transterifikasi agar dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Jawabannya, minyak atau lemak perlu dikonversi menjadi biodiesel melalui proses transterifikasi karena beberapa alasan penting yang berkaitan dengan sifat fisik dan kimia dari minyak nabati, efisiensi penggunaan, serta dampak lingkungan. Yang pertama itu ada sifat fisik dan kimia. Artinya, minyak nabati murni seperti minyak kelapa sawit atau minyak kedelai memiliki viskositas yang lebih tinggi dibandingkan dengan diesel konvensional. Viskositas yang tinggi dapat menyebabkan masalah dan sistem injeksi mesin diesel, seperti penyumbatan dan otomasi yang buruk. Proses transverifikasi mengubah trigliserida dalam minyak menjadi fatty acid metil ester atau FAME yang memiliki viskositas lebih rendah dan lebih mirip dengan diesel, sehingga lebih cocok untuk digunakan dalam mesin diesel tanpa memerlukan modifikasi signifikan. Yang kedua, peningkatan kualitas bahan bakar. Artinya transverifikasi tidak hanya menurunkan viskositas tetapi juga meningkatkan kualitas biodiesel. Proses ini menghilangkan asam lemak bebas dan kontaminan lain yang dapat merusak mesin dan mengurangi efisiensi pembakaran. Biodiesel yang dihasilkan dari proses ini memiliki sifat pembakaran yang lebih baik, emisi yang lebih rendah, serta stabilitas oksidatif yang lebih baik dibanding dengan minyak nabati mentah. Yang ketiga ada ramah lingkungan. Artinya, biodiesel dihasilkan dari sumber terbarukan dapat terurai secara alami, sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Proses transverifikasi menghasilkan produk samping berupa gliserol, yang juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi industri seperti pembuatan bahan bakar, sehingga mendukung prinsip ekonomi sirkular. Yang keempat ada pengurangan emisi polutan. Artinya, biodiesel yang dihasilkan melalui transverifikasi memiliki emisi polutan yang lebih rendah dibandingkan dengan diesel berbasis fosil. Ini termasuk pengurangan emisi sulfur dan partikel, serta emisi gas kaca, menjadikan pilihan yang lebih baik untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Soal kelima, jelaskan proses pembuatan biodiesel dilengkapi dengan diagram alirnya. Berdasarkan proses biodiesel yang dibuat membutuhkan bahan baku buah bintaro, di mana proses pertama adalah proses pengambilan minyak bintaro. Buah bintaro sebanyak 8 kilo, dilakukan proses selanjutnya adalah pengupasan, yaitu pengambilan biji. Setelah dilakukan pengambilan biji, dilakukan pengeringan dengan metode oven selama 2 jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Setelah melakukan proses pengeringan, selanjutnya adalah penghalusan. Penghalusan yang dilakukan untuk meningkatkan kadar minyak dari biji bintaro itu semakin keluar. Setelah itu dilakukan proses pengepresan, penyaringan, dan terdapat minyak biji bintaro.
Selanjutnya, pemurnian minyak Bintaro. Pemurnian minyak Bintaro ini memiliki cara dengan menambahkan asam fosfat sebanyak 0,48 mili. Hal yang pertama kita lakukan adalah panaskan minyak Bintaro sebanyak 160 mili dengan suhu 70 derajat Celcius. Setelah dilakukan proses pemanasan, tambahkan asam fosfat sebanyak 0,48 mili. Sehingga setelah adanya penambahan, maka ada hasil yang kita dapatkan adalah minyak murni Bintaro. Selanjutnya, proses pembuatan biodiesel minyak Bintaro. Setelah kita mendapatkan minyak murni Bintaro, hal yang dilakukan adalah pemanasan selama 10 menit sampai suhu 50 derajat Celcius. Setelah melakukan proses pemanasan, dilakukanlah penambahan etanol 31 mili dan NaOH 0,5 gram, di mana etanol tersebut dilarutkan secara bersamaan dengan NaOH. Setelah proses penambahan, dilakukan pengadukan hingga 30 menit supaya minyak biji Bintaro ini mengalami homogen yang sesuai dengan keinginan. Setelah itu, melakukan pendiaman minyak selama 24 jam agar getah ataupun kotoran bisa terendapkan. Setelah melakukan proses pendiaman selama 24 jam, hal yang kita lakukan adalah penyaringan, di mana pemisahan antara asam gliserol dengan biodiesel tersebut. Setelah melakukan penyaringan, kita melakukan proses pencucian dengan melakukan perbandingan 1:2 terhadap biodiesel dan air hangat. Setelah melakukan proses pencucian, kita melakukan pemanasan minyak dalam suhu 100 derajat Celcius. Sehingga minyak biodiesel biji Bintaro ini telah kita dapatkan. Selanjutnya, ada penjelasan proses pembuatan biodiesel. Yang pertama, proses pengambilan minyak Bintaro. Prosedur kerja dalam pembuatan biodiesel biji Bintaro adalah siapkan buah Bintaro yang berwarna merah, lalu dikupas dan diambil bijinya. Lalu cuci biji buah Bintaro, keringkan di bawah sinar matahari selama 3 hari atau menggunakan oven selama 2 jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Setelah biji buah Bintaro kering, tumbuk menggunakan mortar hingga halus. Setelah itu, kita melakukan press dengan pengepresan manual. Biji buah Bintaro yang sudah halus menggunakan kain, sehingga minyak kasar hasil pengepresan kemudian ditampung pada air Lemaire dan bagian ampas dibuang. Minyak kasar kemudian disaring menggunakan kertas saring. Selanjutnya, minyak yang telah disaring diukur menggunakan gelas ukur untuk menentukan volume minyak. Selanjutnya ada proses pemurnian minyak biji Bintaro. Prosedur dalam pemurnian minyak Bintaro dilakukan dengan menggunakan asam fosfat. Hal pertama yang dilakukan adalah minyak Bintaro ditimbang dan dipanaskan hingga mencapai suhu 70-75 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan asam fosfat sebanyak 0,48 mili dari 0,3% berat minyak dengan suhu tetap dan diaduk. Gam dan dengan suhu tetap diaduk. Gam dan kotoran kemudian dipisahkan dari minyak dari labut dan dicuci dengan air hangat. Setelah itu dilakukan proses netralisasi, yaitu proses pemisahan asam lemak bebas dari minyak Bintaro dengan cara mereaksikan dengan asam lemak bebas sehingga terbentuk sabun. Proses netralisasi ini juga dapat dilakukan dengan cara penyulingan. Selanjutnya dilakukan pendinginan atau sealing untuk memisahkan gliserida atau jenuh atau stearin dan dari minyak Bintaro tersebut. Selanjutnya ada proses pembuatan biodiesel. Dalam pembuatan biodiesel dari minyak biji Bintaro, yang pertama adalah masukkan 160 minyak biji Bintaro ke dalam air Lemaire. Lalu panaskan minyak tersebut hingga 50 derajat Celcius. Setelah minyak dipanaskan, campurkan etanol sebanyak 31 mili dan NaOH 0,5 gram yang telah dilarutkan dalam keadaan minyak tidak sedang dipanaskan.
Lalu aduk campuran minyak etanol dan NaOH selama 30 menit. Setelah itu diamkan minyak selama 24 jam. Setelah didiamkan selama 24 jam, cuci minyak tersebut dengan menggunakan air hangat dan perbandingan 1:2 terhadap biodiesel dibanding air hangat. Setelah itu dicuci bersih, lalu panaskan kembali minyak hingga mencapai suhu 100 derajat Celcius sehingga jadilah biodiesel minyak biji Bintaro. Selanjutnya, apa saja parameter kualitas biodiesel untuk bahan bakar dan jelaskan pentingnya setiap parameter tersebut. Jawabannya, parameter kualitas biodiesel sangat penting untuk memastikan bahwa biodiesel dapat berfungsi secara efektif sebagai bahan bakar alternatif. Berikut adalah beberapa parameter utama yang digunakan untuk menilai kualitas biodiesel, beserta penjelasan mengenai pentingnya masing-masing parameter tersebut. Yang pertama, densitas. Maksudnya, densitas ini mempengaruhi jumlah energi yang terkandung dalam biodiesel, di mana densitas ini yang tepat memastikan bahwa biodiesel dapat disimpan dan ditransportasikan dengan aman. Densitas yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mempengaruhi performa mesin dan efisiensi pembakaran. Yang kedua, viskositas. Maksudnya, viskositas ini mengukur ketebalan atau kekentalan biodiesel. Viskositas yang tinggi dapat menyebabkan masalah dalam sistem injeksi mesin diesel, seperti penyumbatan dan otomisasi yang buruk. Viskositas yang sesuai memastikan bahwa biodiesel dapat disemprotkan dengan baik ke dalam ruang bakar untuk pembakaran yang efisien. Yang ketiga ada titik nyala atau flash point. Artinya titik nyala ini adalah suhu terendah di mana uap dari bahan bakar dapat terbakar. Titik nyala yang lebih tinggi menunjukkan keamanan yang lebih baik dalam penyimpangan dan transportasi biodiesel, mengurangi risiko kebakaran atau ledakan. Yang keempat ini ada titik tuang atau point. Artinya titik tuang adalah suhu terendah di mana biodiesel ini masih dapat mengalir. Parameter ini penting untuk memastikan bahwa biodiesel tetap cair pada suhu rendah sehingga tidak mengganggu aliran bahan bakar dalam kondisi dingin. Selanjutnya, ada indeks atau indeks cetane. Artinya, indeks cetane ini mengukur kemampuan biodiesel untuk menyala dengan cepat setelah disemprotkan ke ruang bakar. Nilai cetan yang lebih tinggi menunjukkan waktu penyalaan yang lebih cepat yang meningkatkan efisiensi pembakaran dan mengurangi emisi polutan. Yang keenam ada kadar air. Kadar air ini yang tinggi dalam biodiesel dapat menyebabkan korosi dalam pembentukan mikroba, serta mempengaruhi stabilitas bahan bakar. Mengontrol kadar air sangat penting untuk menjaga kualitas dan umur simpan biodiesel. Yang ketujuh adalah kandungan asam lemak bebas. Artinya, kandungan asam lemak bebas yang tinggi dapat menyebabkan masalah dalam proses transferifikasi dalam mempengaruhi stabilitas serta performa biodiesel. Oleh karena itu, pengandaian kadar asam lemak bebas sangat penting untuk menghasilkan biodiesel berkualitas tinggi. Nah, parameter kualitas biodiesel ini dapat kita lihat dalam memenuhi standar nasional Indonesia. Yang pertama, viskositas kinematik dengan nilai 2,3 sampai 4 CST pada suhu 40 derajat. Yang kedua ada angka setana, itu lebih besar dari 51. Titik nyala flash point itu ada lebih besar dari 100 derajat Celcius. Titik kabut atau cold point itu lebih besar dari 18 derajat Celcius. Nah, korasi lempeng tembaga ini memiliki nilai 3. Residu karbon ini adalah kurang dari 0,05%. Air dan sedimen ini kurang dari 0,05% volume. Dan terakhir, suhu distilasi itu 90%, reservoirnya 360 derajat Celcius. Sehingga dapat kita lihat bahwa dalam melihat kualitas biodiesel yang kita buat ini harus memperhatikan pemenuhan standar nasional Indonesia atau SNI sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sekian presentasi dari ujian bioenergi saya. Saya mohon maaf jika ada salah penyampaian kata.
ataupun jawaban yang kurang tepat. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yarnisa. Selamat malam.